Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyah kita sore hari ini kita ingin sama-sama mengurus balik nama jiwa. Semua kita punya jiwa, dan jiwa kita itu punya nama. Nama aslinya jiwa itu mutmainnah, tapi dia bisa berubah nama. Nah, itu yang nanti akan sama-sama kita lihat. Tapi ini kalau kita lihat ternyata nama jiwa kita mutmainnah, ya nggak perlu ngurus balik nama, dipertahankan. Kenapa kita harus mengurus balik nama jiwa? Apa itu jiwa? Ini pengertian sederhana saja. Jiwa adalah sosok ukhrawi yang ditugasi Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu dari dua unsur. Ada jiwa, ada raga. Asalnya dua unsur ini terpisah. Ya, raga sendiri, jiwa sendiri. Allah lebih dahulu menciptakan jiwa. Sudah enggak tahu kapan Allah menciptakan jiwa. Ya, kalau dalam bahasa para ulama, Allah menciptakan jiwa itu di zaman azali, zaman yang kita juga tidak tahu kapan, dan sudah ada, bahkan sudah hidup di alam roh, alam akhirat. Raga itu kan Allah ciptakan baru beberapa tahun yang lalu, itu pun aslinya mati. Ya, mulai dari pertemuan ovum sperma orang tua kita, terbentuklah nutfah, 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah, 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah. Dan setelah sempurna 40 hari menjadi mudghah, barulah Allah Subhanahu wa taala masukkan jiwa ke dalam raga kita. Maka disitulah dimulai kehidupan raga kita. Raga kita yang waktu itu masih berupa janin mudghah, ya, sudah merasakan yang namanya hidup karena Allah meniupkan jiwa ke dalam raga kita. Nah, waktu raga ditiupkan jiwa, nah jiwa yang ditiupkan oleh Allah ke dalam raga itu namanya jiwa mutmainnah. Nama jiwanya adalah jiwa mutmainnah. Ya, jiwa itu sekarang sedang menemani raga. Sudah berapa lama Bapak Ibu? Sudah puluhan tahun. Nah, dalam perjalanan jiwa menemani raga hidup di alam dunia, nah disinilah sangat boleh jadi jiwa kita berubah dari mutmainnah menjadi lawwamah, bahkan menjadi ammarah. Harusnya jiwa kita nggak boleh ganti nama. Ya, kenapa? Ya, karena jiwa kita harus kembali. Ya, harus kembali ke asalnya, yaitu ke akhirat. Suatu saat jiwa kita pasti akan kembali ke akhirat. Nah, berarti kalau kembali ke akhirat kan namanya harus sama sebagaimana pergi. Ya, rasanya aneh kan kalau pas berangkat gitu. Ya, pamit sama keluarga, ya, fakih gitu ya.
Pas pulang ganti nama gitu. Walaupun ganti namanya bisa jadi ganti nama Muhammad, ya, tentu keluarga akan bertanya-tanya, loh suami saya namanya Fakih ya. Ya, wajahnya juga berubah, wah itu jadi masalah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memastikan hari ini kira-kira jiwa kita masih mutmainnah atau lawamah atau bahkan ammarah. Ada tabiatnya, ada karakteristiknya. Nah, kita sampaikan karakteristik yang mutmainnah saja. Jadi tabiat jiwa mutmainnah itu kita sudah pernah sampaikan ada 4. Menyukai segala yang bernilai akhirat, ya, tidak suka dengan yang hanya bernilai dunia. Dan itu wajar, karena memang jiwa itu kan asalnya dari akhirat. Maka secara otomatis dia akan lebih senang, sangat senang dengan hal-hal yang bernilai akhirat, dan tidak suka kalau hanya bernilai dunia. Yang ketiganya melihat dan menyimpulkan apapun dari sudut pandang akhirat. Dan yang terakhir rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, dari 4 karakteristik ini kira-kira sudah nyangkol semua atau ada salah satu yang belum nyangkol? Dengan satu catatan, kalau ada satu saja berarti yang lainnya juga enggak, karena ini karakteristik yang menjadi satu kesatuan. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyukai segala yang bernilai akhirat, tapi juga suka dengan yang bernilai dunia, itu berarti sudah bukan mutmainnah lagi, itu lawamah. Jadi contoh, ada orang yang senang baca Quran itu, tapi kalau ngobrol sampai ngerasani orang juga senang, nah itu berarti sudah bukan mutmainnah. Karena kalau sudah mutmainnah, senang dengan baca Quran, kalau ngerasani ya otomatis nggak senang, nggak suka. Ya, karena ngerasani orang itu nggak ada nilai akhiratnya, sama sekali nggak ada nilai akhiratnya. Makanya nggak suka kalau jiwanya mutmainnah. Apalagi kalau seandainya ngerasani orang senang, dengerin lagu senang, tapi dengerin Quran nggak suka. Alah, dari tadi kok Quran melulu sih, ganti lagu musik. Nah, kalau sampai seperti ini berarti jiwanya berubah, bahkan lebih parah, yaitu ammarah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian proses kita balik nama ini? Ya. Jadi kalau dari 3 kemungkinan tadi, mutmainnah, lawamah, ammarah, rasanya jiwa kita lebih dekat ke yang mana Bapak Ibu? Ke lawamah ya. Salat masih senang, tapi ya melakukan yang mungkar juga masih suka. Ya, rajin salat, tapi ya suka berbuat tidak baik ya, dalam hal-hal yang memang harusnya tidak dilakukan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti yang tadi kita sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari unsur raga dan unsur jiwa. Nah, jiwa ini yang kita sebut sebagai unsur ukhrawi dan raga adalah unsur duniawi. Jadi kita ini adalah perpaduan antara unsur ukhrawi dan unsur duniawi. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan keduanya, jiwa dan raga, itu dengan cara yang sebenarnya sangat indah sekali. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mempertemukan jiwa dan raga dengan cara yang sangat indah. Ya, kalau kita tahu bagaimana proses Allah memasukkan jiwa ke dalam raga, itu prosesnya amat sangat indah. Nah, karena itu menjadi tugas bagi kita Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar keindahan itu nampak dalam kehidupan raga. Kenapa nampak dalam kehidupan raga? Karena memang yang nampak dalam kehidupan kita adalah raga.
Dan raga kita ini kan dihidupi oleh jiwa. Jiwanya berasal dari akhirat. Jiwanya mutmainnah. Maka berarti logikanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang dilakukan oleh raga adalah cerminan dari jiwa mutmainnah. Cerminan dari jiwa mutmainnah. Nah, jadi bagaimana raga kita ini kelihatan indah. Kelihatan indah karena sekali lagi yang kelihatan dari diri kita adalah raga kita. Nah, karena ini ada kaitannya dengan jiwa, maka inilah pegangan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagian dari kita menjaga agar jiwa ini selamanya mutmainnah. Ya, kalaupun sudah berubah menjadi lawwamah, ya ini juga cara bagaimana agar jiwa kita kembali menjadi mutmainnah adalah dengan mengindahkan raga dengan mengindahkan jiwa. Mengindahkan raga, iya, berarti menjadikan raga kita indah saat dipandang. Jadi raga kita ini indah saat dipandang. Tapi indah saat dipandangnya itu dengan cara mengindahkan jiwa, yakni menuruti semua yang diinginkan jiwa. Karena mengindahkan itu kan artinya menuruti. Kita harus mengindahkan nasihat orang tua. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul mengindahkan raga itu adalah dengan mengindahkan jiwa, yakni menuruti apa kata jiwa, menuruti apa yang memang diinginkan oleh jiwa. Terus yang diinginkan oleh jiwa apa? Kalau kita perhatikan, jiwa hanya menginginkan raga melakukan amal yang punya makna dan nilai akhirat. Itu yang diinginkan oleh jiwa terhadap raga. Sehingga kalau raga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah digunakan untuk melakukan sesuatu yang bernilai akhirat, pasti itu akan menjadi raga yang indah. Jadi kalau kita ditanya seperti apa raga yang indah itu, ya, maka dalam bingkai tazkiyah, raga yang indah adalah raga yang selalu mengindahkan apa maunya jiwa, dengan hanya melakukan amal-amal yang bermakna dan bernilai akhirat, menjauhkan raga dari segala aktivitas yang hanya bermakna dan bernilai dunia. Inilah raga yang indah. Dan itu berlaku untuk semua raga. Mata semisal. Dari kita, mata yang indah, mata yang apa Bapak Ibu? Mata yang dihiasi oleh kosmetik segala macam? Tidak. Mata yang indah adalah mata yang dipakai melihat ayat-ayat keagungan Allah yang terbentang di semesta alam. Jadi kalau kita punya mata, terus mata ini kita pakai buat melihat alam semesta, ya Allah, itu mendung Engkau yang menciptakan. Kau bisa mendung ini kemudian tercurah menjadi hujan. Allahu Akbar, betapa maha agungnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau. Nah, mata yang dipakai buat melihat alam yang membuat kita merasakan keagungan Allah itu menjadi mata yang indah. Atau melihat ayat-ayat suci Al-Quran lantas membacanya, kita melihat deretan-deretan ayat-ayat, huruf demi huruf yang ada di Quran, sehingga kemudian kita bisa membacanya, itu menjadi mata yang indah. Apalagi kalau sampai menangisi dosa, itu sungguh mata yang sangat indah. Ingat dengan dosa di masa-masa yang lalu, ya, masa SMA, masa kuliah, pernah nyontek barangkali, pernah berburuk sangka ke dosen, ya, pernah mengkhianati sahabat, menzalimi keluarga, bahkan kemudian menangis, betul-betul menangis, itu menjadi mata yang indah. Bahkan Rasul pernah menyebut satu di antara 7 golongan
yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasul menyebutnya rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Orang yang berzikir ingat Allah dalam kesendirian, kemudian keluar air matanya. Mungkin air mata taubat, ya. Mungkin air mata merasakan betul betapa Allah itu maha baik, maha segala-gala. Itu menjadi mata yang indah. Termasuk juga mata yang dipakai buat memandang saudara seiman dengan pandangan persaudaraan. Itu menjadi mata yang indah. Artinya kalau ada orang punya mata dipakai buat pecicilan, ya, memandang sesamanya dengan pandangan penuh kebencian, itu mata yang kotor, mata yang kumuh, mata yang tidak ada keindahan sama sekali. Itu mata. Hal yang sama dengan mulut. Mulut yang indah, bibir yang indah, kasih lipstik? Enggak. Adalah mulut yang dipakai untuk berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran. Menyampaikan nasihat dengan hikmah hasanah, atau membela kehormatan saudara seiman, walau saudara seiman itu berbuat tidak baik kepada kita, tapi kita membelanya. Itu menjadi keindahan tersendiri bagi mulut. Hal yang sama dengan tangan yang indah adalah tangan yang dipakai buat berinfak dan bersedekah, menolong saudara seiman yang teraniaya, ya, atau menulis pelajaran atau ilmu yang bermanfaat untuk diri dan sesama, ya. Pakai jari kita ketik pesan-pesan nasihat, kemudian kita kirimkan ke saudara. Itu tangan yang indah. Ya, itu tangan yang indah. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini berlaku juga untuk raga-raga yang lain, ya. Yang kesimpulannya, siapa yang menjaga raganya hanya digunakan untuk melakukan amal yang bernilai akhirat, ya, maka ia telah menjaga jiwanya selamanya dalam keadaan mutmainnah. Dalam keadaan mutmainnah. Jadi sangat tergantung yang kita lakukan ini ada nilai akhirat enggak. Maka seperti yang kemarin kita sampaikan, kita kalau makan, kenapa makan? Ya lapar, enak lapar. Berarti makannya hanya bernilai dunia. Makannya hanya menuruti apa kata raga, bukan melakukan apa yang diingini oleh jiwa. Nah, seperti ini bisa mengubah jiwa dari mutmainnah ke lawamah atau bahkan ammarah. Nah, dari apa yang kita sampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa sebenarnya yang dibutuhkan agar jiwa kita ini selamanya mutmainnah? Kalau nanti kita akan lihat, yang dibutuhkan agar jiwa kita selamanya mutmainnah adalah iman. Butuh iman. Butuh iman, tapi iman yang memang betul-betul ada di dalam jiwa. Ada di dalam jiwa. Kenapa ada di dalam jiwa? Sebab ini kita kalau bicara soal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Bapak Ibu kita melihat iman siapapun, ya, termasuk iman kita, itu ada orang yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala ada di dalam akalnya. Ada orang yang iman kepada Allah, imannya ada di dalam hati, ya, dan ada orang yang imannya itu ada di dalam jiwa. Harusnya iman kita ada di mana Bapak Ibu? Di dalam jiwa. Harusnya ada di dalam jiwa. Dan inilah sebenarnya jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang di dalamnya ada iman. Imannya ada di dalam jiwa. Kenapa yang iman itu jiwa? Karena memang itulah aslinya jiwa.
Ya, bukankah sudah sampai beritanya kepada kita, waktu jiwa kita belum dimasukkan ke dalam raga kita, jiwa kita masih hidup di alam ruh, ya, belum dihembuskan oleh Allah masuk ke dalam raga kita. Bukankah sudah ada ikatan janji, ada persaksian janji antara kita, ya, persisnya jiwa kita dengan Allah. Allah ungkapkan perjanjian itu di surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu kata Allah kepada jiwa, termasuk jiwa kita. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Ya, jiwa kita mengatakan, ya betul ya Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Itu pernyataan jiwa. Berarti jiwa ini sudah beriman sebelum dimasukkan ke dalam raga. Ya. Nah, kalaulah jiwa, ya, aslinya bernama mutmainnah, berarti jiwa mutmainnah adalah jiwa yang di dalamnya ada iman, yang imannya ada di dalam jiwa. Karena itu sebenarnya nggak mungkin orang tidak beriman itu. Karena orang kalau nggak beriman berarti dia melawan jiwanya sendiri, mengkhianati jiwanya sendiri. Itu satu hal yang tidak mungkin, karena kalau mengkhianati jiwa sama dengan mematikan jiwa. Oleh karena itu orang kalau nggak beriman kan jiwanya sebenarnya sudah mati. Jiwanya sudah mati, walaupun jiwa sebenarnya nggak pernah mengenal mati. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi dia sudah betul-betul menjadikan jiwa, ya kalau tidak disebut mati ya babak belur, sehingga namanya tidak lagi mutmainnah. Ya, berubah wajah, karena kalau diantemin kan wajah bisa berubah. Itulah wajah orang yang tidak beriman, wajah jiwa orang yang tidak beriman. Dan persoalannya baik kita alhamdulillah tetap beriman. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kita ada di akal, di hati, atau di jiwa? Karena kalau imannya ada di jiwa, insya Allah mutmainnah jiwa kita. Tapi kalau imannya cuma di akal, nah besar kemungkinan lawamah. Kalau di hati itu masih lumayan, karena hati dengan jiwa itu, iya, itu sejalan. Tapi iman kalau baru di hati itu kondisinya agak mengkhawatirkan. Ya, tidak ada pilihan kecuali iman itu harus ada di dalam jiwa. Apa bedanya orang yang imannya di akal, di hati, dan di jiwa? Bedanya, orang kalau iman kepada Allah ada di akal, ya, maka iman akan membuat dia memahami tapi tidak merasa. Karena memang akal itu punya kemampuan memahami, tapi nggak punya kemampuan merasa. Makanya orang kalau imannya ada di akal, dia faham tentang apa itu iman, ngerti apa itu iman, tapi tidak merasa. Contoh, kita semua beriman, alhamdulillah. Sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, kita sudah tahu belum kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan? Jawabannya sudah. Sebagai orang yang beriman, saya faham bahwa Allah itu, ya, bisa melihat, Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Tapi ada nggak orang yang faham, orang yang ngerti, orang yang tahu kalau Allah itu melihat apapun yang dilakukan tapi tidak merasa kalau dia diawasi oleh Allah, tidak merasa kalau dia diperhatikan oleh Allah? Ada nggak orang seperti ini, Bapak Ibu? Tahu kalau Allah itu melihat apapun yang saya lakukan, tahu, tapi nggak merasa dilihat. Nah, itu orang yang imannya ada di akal. Di Quran Allah sudah mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Milik Allah. Berita ini sudah sampai belum ke kita, Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah kan berarti kita sudah tahu bahwa
semua yang ada pada diri kita itu milik Allah. Saya sudah tahu. Jadi rumah kita, mobil kita itu sebenarnya milik siapa Bapak Ibu? Milik Allah. Tapi kita merasanya milik siapa? Rumah kita itu kita merasanya milik siapa? Milik saya. Jadi tahu kalau itu milik Allah, tapi merasanya bukan milik Allah. Itu orang yang imannya ada di akal. Apa akibatnya? Akibat orang yang imannya cuma di akal, imannya itu tidak memberikan pengaruh. Jadi tahu kalau Allah melihat apapun yang saya lakukan, tapi ya masih bisa melakukan yang Allah tidak suka. Kenapa? Karena tidak merasa dilihat. Merasa tidak dilihat oleh Allah. Cuma tahu aja, tapi tidak merasa. Orang kalau tahu tapi tidak merasakan, akhirnya tidak ada pengaruh. Kita lapar, habis itu makan, kenyang kita. Ya, yang membuat kita kenyang karena apa? Ya, karena makan. Dia merasa bahwa saya kenyang itu karena makan. Padahal yang membuat kita kenyang siapa? Allah. Ya, tapi kita merasanya yang membuat saya makan, yang membuat saya kenyang ya karena makanan. Tidak merasa bahwa yang membuat kita bisa kenyang itu adalah Allah. Tidak merasa bahwa yang membuat kita sembuh itu adalah Allah. Ini yang membuat Bapak Ibu ada di kantor pajak ini karena apa? Merasanya karena apa? Merasanya karena dulu saya kuliahnya, sekolahnya di sekolah yang basicnya ekonomi. Yang alumni setan, masa nggak diterima di. Jadi dia merasanya bahwa itu saya, padahal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang imannya di akal. Kalau di hati, kalau di hati dia merasa tapi tidak merasakan. Merasa diawasi oleh Allah tapi tidak merasakan pengawasan itu. Dan itu mungkin terjadi. Iya, saya merasa diawasi oleh Allah, tapi tidak merasakan pengawasan itu. Merasa tapi tidak merasakan, itu mungkin nggak Bapak Ibu yang rahmati Allah tetap berani melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah? Masih. Iya, masih. Ya. Karena merasa tapi tidak merasakan. Jadi kayak orang merasa kalau api itu panas tapi tidak pernah merasakan panasnya api. Masih mungkin coba-coba enggak? Masih mungkin. Tapi kalau sudah pernah merasakan, itu beda. Nah, yang betul-betul merasakan itu orang yang imannya ada di dalam jiwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau imannya sudah ada di dalam jiwa, maka jiwanya itu akan merasakan merasakan 4 hal. Setidaknya merasakan 4 hal. Yang kalau 4 hal itu betul-betul kita rasakan, kita merasakan 4 hal itu tanda berarti jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Apa 4 hal itu? Yang pertama, jiwa yang beriman adalah jiwa yang merasakan kebaikan Allah dalam segala urusan hidup. Itu jiwa yang beriman. Jiwa yang iman ada di dalamnya. Merasakan kebaikan Allah dalam segala urusan hidup. Jadi kalaulah kita dihina atau dipuji, pujian itu kebaikan Allah. Kalaulah dicaci, yang kita rasakan adalah kebaikan Allah. Berarti dipuji sama dicaci rasanya sama atau beda Bapak Ibu? Sama. Mungkin orang akan mengatakan ya nggak masuk akal lah, wong dipuji dicaci kok rasanya sama, nggak masuk akal. Ya betul, memang nggak masuk akal karena ini wilayahnya wilayah jiwa. Hanya orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa memahami bahwa pujian dan cacian itu rasanya sama.
Jadi orang kalau imannya sudah ada di dalam jiwa, ketika dihina itu ya dia akan sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih sudah Engkau kirimkan orang ini menghina saya. Yang karena dia menghina saya punya kesempatan untuk melakukan amal yang Engkau sukai, yaitu memaafkan. Andai tidak ada orang ini, saya nggak bisa melakukan amal yang Engkau sukai, yaitu memaafkan. Sebenarnya benar nggak Bapak Ibu? Benar. Tapi mudah atau sulit dilakukan? Ya, karena memang berkenaan dengan iman kita ada di mana. Berat ya, karena imannya masih di akal. Dan kepada orang yang menghina kita, kita akan bilang apa? Bapak, terima kasih ya. Bapak kok sampai repot-repot menghina saya. Aduh. Saya merasakan betul betapa repotnya Bapak menghina saya. Tapi gara-gara Bapak menghina saya jadi merasakan nikmatnya memaafkan. Iya, nikmatnya memaafkan, yaitu memaafkan Bapak. Sebenarnya enak nggak kalau begitu Bapak Ibu? Tapi rasanya wallahu a'lam ya. Semua sangat tergantung pada sejauh mana iman itu ada di dalam jiwa. Ini yang pertama. Jadi pokoknya merasakan apapun urusan hidup kita itu kebaikan Allah. Udah dipromosikan naik jabatan gak jadi, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Hatta seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dipecat tanpa ada alasan yang logis itu, ya kalaupun kita kemudian protes itu bukan karena saya tidak terima dengan keputusan dipecat, tapi saya ingin mencegah jangan sampai keputusan itu menjadi kezaliman bagi yang memecat. Ya, saya tidak rela kalau sampai pemecatan itu ada nilai kezaliman, nanti dia susah. Jadi kalaulah mendoakan pemimpin, ya Allah, jangan Kau biarkan pemimpin yang zalim itu terus jadi pemimpin, ya Allah. Saya kasihan kalau mereka yang masih zalim itu jadi pemimpin. Kasihan nanti tanggung jawabnya di akhirat. Ya karena itu cegahlah ya Allah, dengan Engkau ubah dia menjadi pemimpin yang tidak lagi zalim. Tapi kalau tetap zalim ya sudah, ambil saja ya Allah jabatan mereka, agar ringan nanti tanggung jawabnya di akhirat. Itu kalau untaian doanya seperti ini, ada aroma kebencian nggak kepada dia? Nggak ada. Itu jiwa yang beriman. Nah yang kedua, merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Jadi apapun ciptaan Allah itu yang dirasakan adalah keagungan. Dirasakan ya, sehingga akhirnya sampai bergetar. Yang getarannya itu bisa terasa sampai ke hati. Makanya kenapa Allah menyebut ciri orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sebenarnya karena imannya sudah ada di dalam jiwa. Nah yang ketiganya, merasakan rahmat Allah dalam semua perintah dan larangan Allah. Itu orang kalau imannya sudah ada di dalam jiwa, jadi merasakan perintah dan larangan Allah itu sebagai rahmat. Bukan beban, bukan. Jadi tadi kita salat itu kita merasakan beban atau rahmat. Kalau kita merasakan rahmat, seandainya imam bacaannya panjang, itu ngeselin atau menyenangkan Bapak Ibu? Kan menyenangkan. Kenapa? Nah, salat itu rahmat. Maka kalaulah Rasul mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, itu betul. Itu menunjukkan betapa iman beliau sudah ada di dalam jiwa. Jadi beliau mengatakan bahwa wa ju'ilat qurratu aini, Allah telah menjadikan kesenanganku ada di dalam salat. Ya, pokoknya salat itu menyenangkan. Ya, salat itu adalah rahmat. Semua kebaikan itu adalah rahmat. Dan yang terakhir,
merasakan rindu berjumpa dengan Allah di surganya, merasakan rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Itu orang kalau jiwanya beriman. Ada kerinduan untuk pulang kembali ke akhirat. Kenapa? Karena bagi jiwa yang sudah beriman, hidup di dunia ini terasa betul kepalsuannya, ya, terasa betul segala tipu dayanya, terasa betul kehinaannya, ya, itu terasa. Sehingga wajar kalau membuat jiwa itu tidak betah, ya, karena dunia dengan akhirat itu kan bertolak belakang. Jadi sama kalau seandainya Bapak Ibu tinggalnya di Dieng, punya putri di Jakarta, mau melahirkan, kan sebagai ibu, sebagai orang tua, ada panggilan tugas menemani sang putri melahirkan. Tapi rumah ibu asalnya dari Dieng, pindah ke Jakarta, itu rasanya hawa Jakarta panas. Kalau bukan karena tugas menemani istri, menemani cucu, pengen segera pulang. Dan kalau tugasnya udah selesai, langsung balik nggak Bapak Ibu? Langsung balik. Hal yang sama itu terjadi pada jiwa. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, catatannya adalah kenapa iman tidak lagi ada di dalam jiwa? Iya, kenapa? Ya, kalau dilihat dari skema tadi, iman kita di akal, di hati, atau di jiwa, itu cenderungnya di mana Bapak Ibu? Kalau di akal itu iman yang paling minimal, ya, dan itu akan ada pengaruh yang berbeda. Itu yang mungkin kita perlu bahas secara khusus, ya. Kenapa iman itu pindah dari jiwa ke hati atau bahkan ke akal, dan bagaimana caranya agar iman itu kembali mengisi jiwa kita, agar jangan sampai jiwa kita kosong, ya, dari iman. Karena kalau kosong dari iman itu bisa membuat jiwa kita berubah nama dari mutmainnah ke lawamah atau bahkan menjadi ammarah. Hadani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.